menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Selamat malam, salam jumpa lagi kita dalam persekutuan kemitraan Jemaat Immanuel Ternate. Mari kita beribadah dan kita memulainya dengan doa bersama. Mari berdoa. Atas kemurahan kasih-Mu, kami ada dalam persekutuan kemitraan Jemaat Immanuel Ternate. Maka kami berseru, datangkanlah kuasa-Mu atas persekutuan yang kami bangun di rumah-rumah kami, supaya berkenan Engkau berkati persekutuan ini menjadi berkat untuk perjalanan hidup kami ke depan. Firman-Mu akan menghantarkan hidup kami untuk bisa kami melakoninya sebagai pelaku-pelaku firman. Berbicaralah kepada kami Tuhan, supaya kehendak Tuhan mau jadi atas hidup kami. Amin. Yesaya 41 materi LPJ menghantarkan kita ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Yesaya 41 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20 saya bacakan untuk kita sekalian. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin
sedang mencari air tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air yang membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murat, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan, serta pohon cemara di sampingnya, supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini, dan yang Maha Kuasa Allah Israel yang menciptakannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu persekutuan kemitraan yang mengasihi dan terberkati dalam Kristus Yesus, cinta kasih manusia kepada Allah mudah berubah. Cintanya dikala senang dan dikala susah berbeda. Meskipun dikatakan umat begitu mencintai Allah, namun faktanya beberapa kali mereka memberontak kepada Allah. Berbeda halnya dengan cinta kasih Allah kepada umatnya. Meskipun umat pilihannya memberontak kepadanya, namun kasih Allah tidak berubah dan tetap untuk selamanya. Hukuman merupakan salah satu bentuk cinta kasih Allah kepada umat pilihannya. Dalam keadilannya Allah memberi hukuman. Ingat bahwa kasih Allah tidak berubah. Jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Kita bisa lihat pada ayatnya yang ke-10 sebelumnya dalam bacaan kita. Si cacing Yakub, si ulat Israel. Karena dosa manusia menjadi sangat tidak berharga di hadapan Allah. Yesaya mengumpamakannya seperti cacing dan ulat yang menjijikan. Hanya belas kasihan dan anugerah Allah umat memperoleh pertolongan. Bahkan dihormati sebagai hamba yang dikasihi dan layak melayani Allah yang Maha Kudus. Tindakan Allah itu untuk menyatakan satu tujuan, yaitu supaya semua orang tahu bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya itu. Bapak Ibu persekutuan kemitraan yang terkasih dan yang mengasihi Yesus Kristus, Allah tidak pernah berjanji bahwa hidup kita sebagai orang percaya akan selalu lancar tanpa kesulitan. Namun jangan putus asa, karena Allah menjanjikan bahwa Ia akan menuntun, Ia akan menyertai, dan Ia akan memberi kita kekuatan dalam menjalani kehidupan yang penuh persoalan-persoalan yang sangat rumit. Kita lihat dalam bacaan kita, baik itu ayat-ayat sebelumnya dan juga dalam bagian perikop bacaan kita, ada 3 alasan kenapa Israel tidak perlu takut dan dapat tergantung kepada Allah yang begitu mengalami ketenangan-ketenangan hidup. Mari kita lihat yang pertama, bahwa walaupun banyak musuh yang marah terhadap Israel, Allah akan membuat malu musuh-musuh umatnya. Sebab Allah sendiri yang memegang tangan Israel dan menolong mereka. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, walaupun umat Allah lemah, digambarkan dengan cacing Yakub dan ulat Israel, tetapi itu bukan masalah, karena Allah akan memegang tangan kanan mereka dan menolong mereka. Allah akan menguatkan sehingga si cacing atau si ulat akan menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar, sehingga akan mengirik gunung dan menghancurkannya. Kita bisa lihat pada ayat 14 dan ayatnya yang ke-15, ayat sebelumnya dari bacaan kita. Dan yang ketiga, walaupun keadaan begitu sulit sehingga orang-orang sengsara tidak dapat menemukan air hingga jadi kehausan, tetapi Tuhan akan menjawab mereka dan tidak meninggalkan mereka. Bahkan Tuhan akan membuat mata-mata air membual di tengah dataran,
dan membuat padang gurun menjadi telaga dan memancarkan air dari tanah kering. Bahkan tanaman-tanaman akan ditumbuhkan dan semua orang kemudian mengetahui bahwa yang Maha Kudus adalah Allah Israel yang menjadikan semuanya itu. Dengan demikian Bapak Ibu, persekutuan kemitraan laki-laki dan perempuan, tidak ada situasi apapun di mata Allah yang Maha Kudus tidak dapat menolong kita. Dengan demikian kita tidak perlu takut kepada musuh yang marah, pada kelemahan diri kita sendiri, maupun keadaan yang begitu menyulitkan. Karena ada Allah yang menyertai dan Allah yang menuntun langkah dan hidup kita. Persekutuan laki-laki dan perempuan gereja yang mengasihi Yesus Kristus berjalan melintasi gurun pasir selama berhari-hari bukanlah perkara gampang. Dalam keadaan panas dan haus, orang sering disesatkan oleh fata morgana seperti melihat mata air. Umat Allah pada nats ini digambarkan sedang berjalan melalui gurun pasir dalam keadaan panas dan haus. Namun mereka tidak disesatkan oleh fata morgana sebab Allah sendiri telah memelihara mereka melalui mata air yang menyegarkan. Perbuatan Allah menolong umatnya itu membuat bangsa-bangsa yang melihat dan memperhatikannya akan mengakui bahwa tangan Allah Israel sudah melakukannya dan akan terus melakukan bagi hidup umatnya. Umat Allah dan bangsa-bangsa masa kini dihadapkan pada pilihan menyembah Allah atau menyembah penguasa dunia, menyembah berhala-berhala atau menyembah ilah-ilah dunia ini. Sekaranglah waktunya kita untuk mengambil keputusan. Jangan salah pilih. Pilihan yang keliru berakibat fatal. Ketika kita memilih Allah berarti kita memilih hidup. Tetapi ketika kita memilih yang lain berarti kita memberi diri dihancurkan oleh kuasa-kuasa palsu. Ingat, pertolongan iblis adalah halusinasi. Berharap pada iblis sama dengan bergantung pada seutas benang. Maka dengan demikian berharaplah kepada Allah sumber hidup kita. Tuhan menolong kita dalam tanggung jawab kita sebagai laki-laki dan perempuan gereja dalam kekuatan iman kita untuk dilangsungkan dalam perjalanan hidup, dalam keluarga rumah tangga kita sebagai suami dan istri, mama dan papa yang punya kekuatan iman yang bersumber hanya kepada Allah, sumber hidup kita. Amin. Bapak Ibu persekutuan kemitraan, saatnya bersyafaat, mari berdoa. Dengan muka yang tertunduk, tapi hati kami terangkat kepadamu ya Allah, ya Tuhan kami. Kami menaikkan syukur dan terima kasih, karena Engkau begitu setia dan sangat baik memberkati kami. Saat ini kami sebagai laki-laki dan perempuan gereja, kami duduk
di majlis-Mu yang suci dan kudus, yaitu rumah-rumah kami, yang menjadi bait suci, tapi juga mimbar-mimbar untuk menyatakan kuasa, kemuliaan, misi, kehendak Tuhan untuk hidup kami dan untuk kelangsungan hidup kami. Maka sebelum hamba berdoa dalam persekutuan ini, kami memohon pengampunan Tuhan tercurah atas hidup kami semua, tercurah bagi hamba untuk dilayakkan berdoa, supaya dengan demikian kami diperbaharui untuk bisa berdoa dan saling mendoakan. Hamba berdoa dan semua kami, perempuan dan laki-laki berdoa, berseru meminta pertolongan Tuhan menyertai hidup keluarga rumah tangga kami masing-masing, menyertai seluruh pekerjaan tanggung jawab pencarian hidup, pencarian ekonomi dan perputaran keuangan yang harus kami jalani dan kami prosesi dalam hidup kami. Kami menyerahkan totalitas tanggung jawab kami sebagai mama dan papa, sebagai orang tua, menggumuli kehidupan anak-anak dalam hidup pertumbuhan pendidikan masa depan. Kami menggumuli seluruh tanggung jawab yang harus kami lakoni setiap saat, setiap waktu, di luar rumah dan juga di dalam keluarga, di dalam rumah kami. Hikmati kami dengan hikmat surgawi-Mu Tuhan, supaya kami tidak ada pada jalan yang salah. Kami akan terus diingatkan oleh tuntunan Roh-Mu yang kudus, digelisahkan untuk terus berbuat baik, semakin baik dan menjadi baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa menyerahkan seluruh tanggung jawab pelayanan GPM Manuel Ternate, khususnya majelis jemaat, penatua, diaken, pendeta, para pengurus-pengurus, pembantu-pembantu pelayanan, dan di dalamnya ada komisi kemitraan yang juga turut berpartisipasi untuk seluruh kegiatan pelayanan. Tuhan memberkati seluruh tanggung jawab ini, supaya dengan demikian walaupun virus corona melanda kami dan juga melanda pelayanan, tapi pada hakikatnya pelayanan ini diberkati oleh Tuhan dalam bentuk digital. Kuasailah umat-umat Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya walaupun mereka punya kesibukan dalam tanggung jawab di keluarga, di rumah tangga, di luar rumah tangga, tapi mereka akan menyisihkan waktu-waktu persekutuan untuk persekutuan kemitraan setiap hari Senin. Dengan demikian, lewat pelayanan digital ini, kami semakin diberkati untuk menjadi berkat, dan kami semakin bertumbuh di dalam iman kepada Engkau. Ketika iman kami bertumbuh, maka kami akan mengaplikasikan itu dalam kelanjutan hidup kami untuk menghadapi tantangan-tantangan hidup yang semakin menantang di dalamnya virus corona. Kami dikuatkan dengan kesehatan, dengan pola-pola hidup yang sehat, tapi juga dengan kekuatan imun yang bisa menghalangi, memutus mata rantai penyebaran virus corona untuk tidak tersalurkan sampai kepada hidup dan tubuh-tubuh kami. Pertolongan Tuhan menyertai, membimbing, dan memberkati kami semua, supaya kami terselamatkan dalam kuasa Roh-Mu yang kudus. Kalau kami punya persoalan-persoalan hidup, kegelisahan-kegelisahan hidup, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, angkat semuanya itu di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, supaya dengan demikian kami hanya berfokuskan diri kepada Engkau, Allah kehidupan, yang memberikan kami hidup. Firman-Mu terus mengingatkan kami dan membuktikan bahwa tidak ada kuasa yang lebih daripada Engkau, hanya Engkau. Maka ajar kami supaya kami tidak mengalami gejolak-gejolak hidup yang membuang jati diri kami sebagai orang-orang percaya, dan kami harus menempatkan iman kami hanya kepada Engkau semata. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga akan memberkati pemerintah, tim medis yang juga turut bergumul dan berupaya dalam seluruh pergumulan COVID-19. Biarlah kuasa Tuhan menyertai mereka dengan segala penanganan di kota ini, di negeri dan bangsa kami ini. Kami hanya serahkan kepada Engkau. Tuhan mengizinkan virus ini ada dan menjadi bagian hidup kami. Dan kami yakin Tuhan pun akan berproses sampai pada waktunya virus ini akan diangkat
dari muka bumi ini. So ya Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh tanggung jawab hidup kami, tanggung jawab kemitraan kami di hadapan Tuhan, untuk kami mampu menjadi laki-laki dan perempuan gereja yang berkualitas, laki-laki dan perempuan gereja yang takut Tuhan, dan semakin diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Kami titip doa untuk tim multimedia, dalam seluruh upaya tanggung jawab pelayanan yang mereka terus lakukan. Biarlah Engkau jamah hidup berkati mereka, supaya kemudahan, keluarga, rumah tangga, pendidikan, perkuliahan mereka diberkati, dan pada akhirnya mereka mampu menjadi berkat dalam seluruh kapasitas dan panggilan hidup mereka. Ini kami Tuhan Yesus yang menyerahkan totalitas hidup kami, pergumulan, harapan, kerinduan, dan tanggung jawab kami sebagai laki-laki dan perempuan gereja di malam hari ini. Kami siap melanjutkan tanggung jawab hidup kami sambil memohon Allah mencurahkan kami berkat-Mu. Diberkatilah kehidupan kami semua umat kepunyaan-Mu yang terus hidup untuk mengandalkan Tuhan. Dan pada akhirnya kami juga akan menjadi orang-orang yang terberkati hari ini, esok sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ibadah kita telah selesai. Selamat malam dan shalom. Tuhan memberkati kita. Selamat malam.